Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, amat ba'du, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai potensi pariwisata ramah muslim di Bali. Sebelumnya, perkenalkan saya Dani Ramadhani dengan NIM 70202004 Universitas Aisyah Bandung. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai potensi pariwisata ramah muslim di Bali, di sini ada konsep pariwisata ramah muslim. Tourism yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Quran surat ke-29 ayat 20 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan memenuhi hikmahnya. Islam tourism ini didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas bagi wisatawan muslim sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian definisi pariwisata syariah atau halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dengan syarat memenuhi ketentuan syariah. Jadi pariwisata syariah ini dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya ini bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya. Jadi asalkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika yang Islam syariah, jadi pariwisata ini tidak terbatas hanya pada wisata religi. Jadi asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, jadi pariwisata ini merupakan pariwisata yang syariah. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada potensi pariwisata ramah muslim di Bali. Untuk pembahasan yang di sini saya ambil dari salah satu jurnal tentang perkembangan pariwisata ramah muslim yang ada di Bali. Di sini ada mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu dan masyarakat Muslim merupakan komunitas yang berjalan saling menghargai dan memiliki toleransi yang tinggi. Sekitar 13 sampai dengan 14% minoritas Muslim hidup dengan damai dan berdampingan dalam adat istiadat, budaya dan kehidupan sekelilingnya. Hubungan indah ini antara dua komunitas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan wisatawan. Jadi di Bali ini yang beragama Hindu dan masyarakat Muslim ini saling berpadu, saling menghargai, mentoleransi. Jadi kedua agama ini, adat istiadat ini menjadi daya tarik lebih dari untuk pengembangan wisata ramah muslim di Bali. Kemudian penduduk muslim mayoritas tinggal di kampung loloan, kampung pengayaman, Buleleng, kemudian kampung Jel-Jel, kampung Kungklung, dan kampung Kecincang Karangasem. Jadi di sini ada 4 kabupaten yang memiliki populasi muslim terbesar di Bali. Kemudian di sini ada yang pertama, di sini ada kampung Loloan. Kampung Loloan ini adalah kampung dengan umat Islam terbesar yang ada di Kabupaten Jemberana, Bali ini.
akulturasi budaya Islam dan Hindu serta adat Bali yang berbaur dengan alam, kemudian kehidupan sosial dan budaya Islam dan Hindu di Bali memang menjalin harmonis sejak lama, jadi perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu yang ada di kampung ini. Kemudian yang kedua di sini ada kampung Jajer. Jadi di kampung inilah sejarah lahir dan tumbuhnya komunitas Islam di Pulau Dewata. Kampung ini ditemukan jejak penyebaran Islam seperti peninggalan sejarah terdahulu. Di sini ada salah satunya Masjid Nurul Huda. Nurul Huda ini adalah sebuah masjid tertua di Bali sehingga tidak mengherankan kampung Jajer disebut kampung Islam karena dulunya ada peninggalan Masjid Nurul Huda merupakan masjid tertua yang ada di Bali. Masjid Nurul Huda ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata religi, tercatat sebagai masjid tertua yang ada di Bali. Di kampung Jajer ini. Kemudian selanjutnya di sini, nah yang ketiga di sini ada Kampung Kecincang. Kampung Kecincang ini yang menjadi daya tarik dari Kampung Kecincang ini adalah penduduk Muslim terbesar di Kabupaten Karangasem. Penduduk ini mencapai 3.402 kepala keluarga. Kampung ini berbatasan dengan Banjar Kecincang, Bali di sebelah barat Bali. Kemudian keunikan Kampung Kecincang ini, Kampung Kecincang Islam ini adalah jadi seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Mayoritasnya ya agama Islam. Kemudian mata pencaharian masyarakat di kampung ini adalah berdagang, petani, dan lainnya. Ada juga yang merantau juga. Di kampung Kecincang ini ada bukti peninggalan Islam, ada sejarah peninggalan Islam, yaitu ada Masjid Baitur Rahman yang telah berdiri sejak akhir abad 17. Sampai saat ini masjid tersebut masih ada. Masjid tersebut katanya di sini akan diperbesar dengan bangunan 3 lantai. Seiring pertumbuhan penduduk Kecincang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Jadi di kampung Kecincang ini ada peninggalan sejarah yaitu Masjid Baitur Rahman, bisa disebutkan sebagai wisata. Kemudian, nah dari ketiga desa yang ada di Bali tersebut, dari 3 desa yang tadi, mayoritasnya penduduknya adalah beragama Islam, dan di daerah desa 3 tadi merupakan daerah yang belum ramai sehingga kelestarian alam masih dijaga dengan baik. Jadi hal ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang suka mengunjungi yang asri dari keseluruhan destinasi wisata. Dari 3 desa tersebut yaitu wisata religi, kearifan lokal, dan wisata alam. Kemudian disatukan maka akan menjadi destinasi wisata yang ramah muslim. Nah, kemudian potensi para wisata yang dapat diambil dari 3 desa tersebut dikembangkan bahwa mengembangkan asumsi bahwa wisata itu adalah wisata religi bernuansa Hindu Islam atau Islam Hindu dalam satu settingan budaya yang indah. Mengingat kehidupan harmonis antara 2 komunitas ini jadi sudah terjalin lama sejak zaman dahulu. Jadi tantangan prospek akhirnya menunggu kebijakan dan keinginan bersama untuk harmoni budaya hasil
bawah komando pemerintah pusat dan daerah hasil penelitian. Jadi untuk pengembangannya, jadi bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata muslim yang ada di Bali. Begitu dari potensi pariwisata ramah muslim yang ada. Kemudian di sini ada bagaimana indikator wisata halal di Bali ini. Mengingat penjelasan yang tadi, potensi pariwisata halal di Bali itu adalah wisata religi, wisata yang kearifan lokal, dan wisata alam. Bagaimana indikator pariwisata halalnya? Di sini ada atraksi atau daya tarik seperti seni, pertunjukan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kemudian kuliner khas daerah setempat dan peninggalan bersejarah tempat ibadah. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata desa religi. Jadi masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan wisata religi. Kemudian masyarakat sebagai penyedia kuliner khas daerah setempat, masyarakat sebagai guide dan masing-masing objek. Kemudian sarana transportasi, kemudian sarana kebersihan, sarana akomodasi, makan dan penginapan, sarana untuk kendaraan, dan sarana penunjang ibadah. Jadi indikator. Kemudian selanjutnya di sini ada atribut produk pariwisata halal. Jadi bagaimana produk atribut pariwisata halal di Bali ini? Mengingat penjelasan yang tadi bahwa potensi untuk dikembangkannya pariwisata halal di Bali itu termasuk ke dalam wisata yang religi. Jadi perkembangan pariwisata halal di Bali ini termasuk ke dalam wisata religi, di mana di Bali ini berpotensi dan sangat diminati oleh banyak wisatawan lokal maupun luar. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan seperti ziarah ataupun mengunjungi masjid peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Bali. Kemudian atribut produk selanjutnya pengembangan pariwisata halal di Bali itu ada wisata alam. Perkembangan potensi wisata halal di Bali mengembangkan daya tarik wisata alam. Dilihat dari desa yang ada di Bali bahwa kondisi alamnya sekitarnya masih asri dan belum tercemar apapun, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk dijadikan destinasi wisata alam syariah. Jadi yang mana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya hingga menjadi destinasi wisata alam yang syariah. Nah, kemudian sekian pembahasan dari saya, sedikit pembahasan tentang bagaimana potensi perkembangan pariwisata halal yang ada di Bali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.